Hai Lur, Assalamualaikum. Balik lagi bareng Husky, channel alur cerita film yang akan mengupas tuntas seluruh alur cerita filmnya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Hello. Film ini disutradari oleh Vikram Kumar dan memiliki alur campuran namun dikemas dengan sangat apik. Oke, langsung ke filmnya ya. Film ini dibuka dengan adegan seorang pria tampan yang sedang berdansa dan menyanyikan lagu Hello, diikuti oleh beberapa orang yang sedang bergembira. Pria ini bernama Avinash yang diperankan langsung oleh Akhil Akkineni. Di awal film, dia sedang membayangkan teman kecilnya yang dianggap sebagai belahan jiwanya. Setiap hari, Avinash selalu berlari ke taman dan menunggu teman masa kecilnya yaitu Juno yang diperankan oleh Kalyani Priyadarsan. Avinash berharap dapat bertemu dengan teman kecilnya tersebut di taman, dan hal tersebut ia lakukan selama 14 tahun. Sesaat kemudian, ada telepon yang masuk ke dalam ponselnya yang bertanya apakah Avinash memesan taksi online. Karena ternyata Avinash tidak memesan taksi online, sang penelpon pun berniat untuk menutup ponselnya. Namun, Avinash mendengar alunan biola yang telah dia ciptakan untuk Juno, gadis kecil yang telah dia nantikan selama 14 tahun tersebut, terdengar dari sekitar pengendara taksi. Karena Avinash penasaran dengan suara itu, ia menanyakan kepada pengendara taksi di mana dia berada dan siapakah yang memainkan alunan biola tersebut. Namun sebelum pengemudi taksi itu menjawab, tiba-tiba ponsel Avinash dicopot oleh seorang pria yang menyeberang di jalan raya. Saking kesalnya, Avinash mengejar orang yang mengambil ponselnya itu hingga memasuki kereta api. Avinash berkata bahwa dia tidak membutuhkan handphone yang dia curi, melainkan membutuhkan nomor terakhir yang menelpon dirinya. Dan dia pun rela untuk menukarkan nomor teleponnya itu dengan uangnya. Belum selesai pencopet itu memberikan nomornya, pintu kereta pun terbuka. Hingga pencopet itu melarikan diri. Akan tetapi, Avinash berhasil menyobek baju bagian belakang pencopet itu hingga dia mengenal bekas pengulak laki tersebut yang bernama Pandu. Sedangkan ponsel yang telah dia curi ternyata sudah berpindah tangan kepada teman seprovinsi dengan Pandu. Pertemuannya dengan Pandu pun membuka ingatannya 14 tahun yang lalu. Flashback pun dimulai. Avinash memiliki nama asli bernama Senu adalah seorang anak jalanan yang tinggal di atas pohon. Setiap hari, dia mencari uang dengan cara bermain biola satu senar untuk bertahan hidup, karena dia hanya hidup sebatang kara. Suatu hari, saat Senu membeli panipuri, dia bertemu dengan gadis kecil yang manis dan baik hati, yang bernama Juno. Juno bertanya, apakah alat musik yang dibawanya bisa dimainkan atau hanya untuk gaya-gayaan saja? Senu pun langsung memainkannya. Akan tetapi, Juno berkata, apa hebatnya memainkan lagu orang? Kalau memainkan lagu ciptaan sendiri, baru hebat. Setelah pertemuan itu, Senu membuat irama dengan biola satu senarnya. Keesokan harinya, Senu ingin menunjukkan musik buatannya kepada Juno. Tetapi, karena Juno ada urusan, Juno mengatakan pada Senu bahwa dia akan mendengarkan musik buatannya besok. Okay, bye. Kemudian keesokan harinya, Juno diam-diam dalam mobilnya memberikan 100 rupiah pada saat Senu bermain biola di lampu merah. Supaya apa? Supaya Senu tak bermain biola sepanjang hari di jalanan. Saat bermain bersama, Senu membelikan Juno gelang berwarna merah. Kemudian Juno menyatakan bahwa dia bisa meramal. Juno meramal bahwa Senu mendapatkan uang di lampu merah sebesar 100 rupiah dan pengendara mobil tersebut juga akan memberikan Senu 100 rupiah setiap hari pada pukul 7:30 di mobil yang sama. Dan Senu pun percaya. Kemudian, Senu memperdengarkan musik yang telah dia buat kemarin dengan diiringi gelang kaki milik Juno. Keesokan harinya, Senu selalu menghampiri mobil tersebut untuk mendapatkan uang 100 rupiah seperti apa yang telah dikatakan Juno. Setelah 3 bulan 11 hari pertemuan mereka, karena pindah tugas ayahnya, terpaksa Juno harus pindah ke Delhi secara tiba-tiba, hingga dia tidak bisa berpamitan kepada Senu. Sesampainya di lampu merah yang sama, Juno mencari Senu untuk memberikan uang 100 rupiah seperti biasanya. Sampai akhirnya, Juno memiliki ide. Juno pun mencatat nomor teleponnya pada uang 100 rupiah supaya Senu dapat menghubunginya. Juno melemparkan uang 100 rupiah tersebut dan menunjukkan bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Juno dengan cara menunjukkan gelang yang ada di tangannya. Uang tersebut langsung diambil oleh Senu. Dari kejauhan, Juno memberikan isyarat kepada Senu untuk menghubunginya melalui nomor yang ada di uang tersebut. Saat Senu melihat uang tersebut terdapat nomor telepon, dia pun tersenyum. Sesaat kemudian, ada Pandu yang merebut uang miliknya.
Senu pun mengejar Pandu hingga dia berhasil menyobek baju bagian belakang dan melihat tanda yang sama dengan pencopet di awal film. Sesampainya di ujung gang, tidak sengaja Senu ditabrak oleh seorang wanita bernama Saru. Di rumah sakit, polisi menyuruh Senu untuk berbohong dan menyatakan bahwa seorang perempuan tadi yang bernama Saru yang tidak sengaja menabraknya itu mencoba membunuh Senu. Supaya apa? Supaya polisi tersebut mendapatkan uang. Tetapi karena Senu adalah anak yang baik, dia tidak ingin membohongi siapapun. Dia juga berkata bahwa dialah yang salah karena Senu tiba-tiba muncul di depan mobil tersebut. Kebaikan Senu pun dilihat oleh Praka, suami Saru. Dia terharu dengan kebaikan anak tersebut. Bahkan, Senu sempat menanyakan kabar orang yang telah menabraknya. Hingga akhirnya, Prakas mengadopsi Senu menjadi anak mereka. Karena selama ini, Saru dan Prakas masih belum dikaruniai seorang anak. Kehidupan Senu pun berubah 180 derajat dan namanya yang aslinya Senu berubah menjadi Avinas. Avinas juga disekolahkan di tempat yang baik, begitu pula Juno. Juno telah berpindah sekolah dan dia melihat ada kelas musik biola di halaman sekolahnya. Dia meminta kepada ayahnya untuk memasukkannya ke kelas biola dan ayahnya pun mengizinkannya. Juno selalu menunggu panggilan telepon dari Senu sehingga jika ada panggilannya masuk dia selalu menjawab, "Halo Senu." Akan tetapi Senu tak kunjung menghubunginya. Pada suatu hari, saat gelang Juno pecah, dia menangis dan mengadu kepada ibunya. Kemudian, Juno menceritakan pertemanannya dengan Senu. Hal tersebut juga dirasakan oleh Senu. Dia juga merindukan Juno, sampai-sampai dia lari ke taman pagi-pagi untuk menunggu mobil yang dinaiki oleh Juno. Hingga orang tua angkatnya pun mencarinya. Saat dijemput, Senu juga menceritakan pertemanannya dengan Juno. Dua orang tua Senu dan Juno mendukung persahabatan Senu dan Juno. Orang tua Juno mencari informasi tentang Senu, begitu pula sebaliknya. Avinas tetap memanggil ibu angkatnya dengan sebutan Bibi dan ayah angkatnya dengan sebutan Paman. Hal tersebut membuat ibu angkatnya sedih. Kemudian, suaminya meyakinkan jika suatu saat dia pasti akan memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Hingga akhirnya 14 tahun kemudian, saat Avinas dewasa, ada kejadian hampir menimpa ibunya. Ada sebuah mobil yang ditahan oleh batas karena ada seseorang yang memarkirkan mobil tersebut di jalan yang miring. Namun naas, batas tersebut tidak dapat menahan mobilnya. Sedangkan di seberang jalan, ibu angkat Avinas sedang berjalan dan menelpon seseorang, hingga dirinya tidak mengetahui jika mobil tersebut menghampiri dirinya. Seketika Avinas memanggilnya dengan sebutan ibu. Sedangkan ibunya pun terharu dan sangat bahagia, hingga dia tidak mengetahui mobil tersebut akan menimpanya. Avinas menyelamatkan dan memarahi ibunya, akan tapi ibunya itu menangis bahagia karena setelah sekian lama Avinas mau memanggilnya dengan sebutan ibu. Pada hari yang sama, Avinas juga menjemput Prakas. Dia menceritakan bahwa ayah temannya menderita kanker stadium 4, padahal dia bukan perokok akut. Avinas memarahi ayahnya yang awalnya memanggilnya dengan sebutan paman menjadi sebutan ayah. Hal tersebut juga membuat ayahnya terkejut. Dia sangat bahagia dan membuang semua rokoknya yang terdapat di dalam mobil. Latar tempat berganti di rumah Juno, yang namanya telah dirubah menjadi pria. Ayahnya mendapat surat tugas lagi untuk pindah ke Amerika. Pria pun sedih mendengarnya. Namun, dia meminta izin kepada ayahnya untuk mengunjungi kota kenangannya bersama Senu, yaitu Hyderabad. Dan ayahnya pun mengizinkannya. Flashback pun berakhir. Dan kembali kepada pencopet yang bernama Pandu. Pandu berkata bahwa ponsel Avinas sudah dikirim ke gudang. Di gudang tersebut, banyak ponsel curian yang diolah kembali agar terlihat baru kemudian dikirim ke pedagang luar kota. Avinas mendatangi gudang tersebut dan menghajar semua orang yang berada di sana. Namun, dia tidak mendapatkan handphonenya. Kemudian, ada salah satu seorang yang memberitahu kepadanya bahwa handphonenya sudah diangkut oleh kontainer. Dia pun mengejar kontainer yang telah mengangkut handphonenya. Ada beberapa orang yang menembaknya dari belakang, namun dia berhasil untuk menghindarinya. Hingga akhirnya dia mampu untuk memberhentikan truk kontainer tersebut dengan cara merebut kendali. Ribuan ponsel yang diangkut menjadi berhamburan keluar, membutuhkan waktu yang banyak untuk menemukan ponselnya. Setelah dia menemukannya, ternyata layar HP-nya telah pecah. Dia pun langsung bergegas ke mall untuk memperbaiki ponsel tersebut. Ternyata ada segerombolan orang yang sudah mencarinya dan melacak keberadaannya. Mereka menemukan keberadaan Avinas dan selanjutnya terjadi perkelahian sengit antara Avinas dengan orang-orang tersebut. Setelah 10 menit berlalu, handphone yang diservis telah siap.
Dia bergegas menghubungi sopir taksi yang telah menghubunginya tadi. Sopir tersebut memberitahukan keberadaan wanita pemain biola itu berada di pagelaran musik Rockford. Sang sopir menyatakan bahwa seseorang yang memainkan biola tersebut adalah wanita yang sangat cantik. Avinas yang mendengarnya pun sangat bahagia. Sesaat kemudian, Avinas dipukul oleh salah satu orang yang mengejarnya. Dari sini, flashback pun dimulai lagi 7 hari yang lalu sebelum kejadian itu. Saat di bandara, Avinas menunggu ibunya. Avinas melihat ada seorang gadis yang tidak sengaja menjatuhkan sebuah biola. Saat memalingkan wajahnya, gadis tersebut yang bernama Priya juga memperhatikan Avinas dengan heran karena papan namanya bertuliskan I hate you sweetheart. Saat perjalanan pulang, mobil yang dinaiki Priya ternyata bannya bocor. Avinas yang melihat seorang pria tua memperbaiki bannya yang bocor menawarkan untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Avinas berlari ke taman dan menunggu Juno di taman yang sama. Dia mendengar dari anak jalanan yang berkata bahwa ada seorang perempuan yang sedang membagikan uang 100 rupiah per anak. Maka Avinas pun mendatanginya. Avinas melihat wanita yang ia temui di bandara kemarin. Karena uang pria telah habis, maka Avinas memberikan uang 100 rupiah kepada pria untuk diberikan kepada anak jalanan tersebut. Pria sangat berterima kasih kepada Avinas untuk pertolongannya kemarin dan uang 100 rupiahnya. Mereka pun memperkenalkan diri dengan nama Avinas dan Priya. Avinas menceritakan tentang ibunya, sedangkan Priya menceritakan kejadiannya di pesawat yang bersandingan dengan emak-emak India yang cerewet. Emak-emak yang Priya temui tersebut selalu menceritakan putranya supaya dirinya tertarik. Hal tersebut membuat Priya risih dan harus bolak-balik ke toilet untuk menghindari percakapan dengan emak-emak Hindia yang cerewet itu. Scene berganti ke rumah Avinas. Prakas yang menanyakan kemana cincin ulang tahun pernikahannya, kemudian Saru menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan gadis yang cantik. Istrinya menceritakan banyak hal kepada gadis itu. Ia bercerita tentang Avinas, rumahnya, dan cincin berlian hadiah pernikahannya dari Avinas. Kemudian, dia juga ingin tahu kejujuran gadis itu dengan cara menyelipkan cincinnya di tas milik sang gadis. Setelah Saru menceritakan gadis itu kepada Prakas, ada seseorang yang berkunjung ke rumahnya. Ternyata itu adalah Priya. Priya mendatangi rumah Avinas untuk mengembalikan cincin ibu itu, dan Avinas mengira Priya datang ke rumahnya untuk mengembalikan uang 100 rupiah yang telah dia berikan. Sekarang Avinas mengetahui siapa emak-emak India cerewet yang dimaksud oleh Priya. को पहले से जानते हो? हम कल ही मिले थे और पता है आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अरे अच्छा क्या है ना माँ कि आपकी बातें सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई है। अब मेरी अपनी पर्सनल माँ बताने दो। Saru pun menyuruh Priya masuk untuk berkenalan dengan Prakas. Kemudian ibunya pun menyuruh Avinas untuk mengajak Priya jalan-jalan. Keesokan harinya, Avinas dan Priya selalu keluar bersama hanya untuk menonton bioskop, membeli baju, bahkan ke kuil bersama. Tak terasa, sudah 4 hari Avinas tidak berlari ke taman untuk menunggu Juno. Latar pun berganti ke kuil yang didatangi oleh Priya. Priya membeli panipuri langganannya sejak kecil yang berjualan di sekitar taman. Paman tersebut mengingat Priya hanya dengan cara makan Priya yang berbeda dengan orang lain. Priya menanyakan kepada paman tersebut di mana keberadaan Senu. Namun, paman itu menjawab bahwa Senu mengalami kecelakaan dan tidak ada kabar lagi tentangnya. Sedangkan taman yang selalu mereka datangi telah dihancurkan dan dia tidak dapat berdagang di taman itu. Priya merasa terpukul dengan kabar itu. Dia langsung pulang ke rumahnya dan memainkan biola dengan alunan yang telah diciptakan Senu untuknya. Keesokan harinya, Saru yang melihat suasana Avinas sedang tidak baik mengundang Priya untuk datang ke rumahnya. हेलो प्रिया आंटी हाय दो Saru menanyakan kepada Priya bagaimana perasaan Priya kepada Avinas. Priya menjawab bahwa dia juga menyukai Avinas, akan tetapi hatinya telah dimiliki oleh orang lain. मैं उसे पसंद करती हूँ पर मेरे दिल में कोई और है Di belakangnya, Avinas mendengar perkataan Saru dan Priya. Dia mengantar Priya untuk pulang.
Afinas juga bercerita bahwa dia juga menyukai pria, akan tetapi hati Afinas juga telah dimiliki oleh orang lain. Keesokan harinya, Afinas menghadiri upacara sangit di rumah temannya pria. Setelah bernyanyi dan berdansa bersama, Afinas menatap pria. Pria pun lari menjauhi Afinas. Afinas mengejar dan menahan tangan pria, dan secara tidak sengaja, Afinas mematahkan gelang pria, yaitu gelang pemberian Senu yang telah disatukan. Pria pun benar-benar kecewa dan marah, hingga dia menampar dan mendorong Afinas. Dirinya pun menangis dan memunguti gelang pemberian Senu. Flashback pun berakhir kepada Afinas yang telah disekap di gudang pengumpul HP. Dengan usaha yang keras, Afinas pun mampu melepaskan diri hingga dia mampu untuk mengalahkan orang-orang yang ada di dalam gudang tersebut. Beberapa orang yang mengetahui Afinas dapat melepaskan ikatannya langsung merakit senjata, namun mereka kalah dengan kecepatan Afinas. Kemudian, bos pengolah HP itu pun memberikan kunci motornya kepada Afinas dengan tangki yang full. Afinas langsung mendatangi pagelaran musik Rockford. Tak sengaja, dia bertemu dengan pria yang hendak meminta maaf kepada Afinas. Afinas pun langsung membeli gelang untuk mengganti gelang milik pria, dan dia pun memaafkan pria. ये मेरी वजह से तुम्हें ठेस पहुंची। Afinas bergegas meninggalkan pria dan mendatangi stand biola. Afinas bertanya kepada pedagang biola tersebut, apakah ada seorang gadis yang berumur 23-24 tahun yang mendatangi standnya. Orang itu pun tidak mengetahui, juga tidak bisa mengingatnya, karena rata-rata orang yang datang ke standnya itu adalah wanita yang berumur 23-24 tahunan. Afinas pun bermain biola untuk menunjukkan nada yang dimainkan wanita tadi. Akan tetapi, pedagang biola tersebut tetap tidak dapat mengingatnya. Pria yang mendengarnya pun langsung mencari-cari asal biola tersebut. Sedangkan Afinas pun terus memainkan biolanya, hingga tidak sengaja ada uang 100 rupiah yang terbang ke arahnya. Uang tersebut terdapat tulisan nomor telepon yang pernah Junu berikan kepadanya. Karena HP-nya telah rusak, dia pun meminjam HP kepada salah satu pengunjung. Karena Junu sedang mencari asal biola tersebut, dia langsung menolak panggilan itu. Setelah beberapa panggilan direjek oleh pria, akhirnya pada panggilan yang terakhir, pria mengangkatnya. जुनू Afinas lega mendengar suara Junu dari nomor yang telah dia hubungi. Junu tidak menyangka penantiannya selama 14 tahun akhirnya Senu menghubunginya. फेक फोन के लिए तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर रोज तुम्हारे लिए तड़पता रहा। Senu atau Afinas langsung menceritakan mengapa dia tidak menghubunginya. Kemudian Junu atau pria berkata bahwa dia sedang ada di pagelaran musik Rockford. Senu juga berkata bahwa dia juga ada di lokasi yang sama dengan Junu. Tidak lama kemudian, handphonenya pun mati karena ponsel yang dipinjam oleh Senu ternyata kehabisan daya. Senu pun tidak kehabisan akal untuk mencari Junu. Senu langsung memainkan biola dengan nada yang telah dia ciptakan untuk Junu. Junu mendengar suara tersebut dan dia terkejut. Ternyata orang yang telah dia cari adalah Afinas. जुनू Dan film pun berakhir.